Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auditia Sonia Pratama dengan NIM B1B1230040. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang definisi keuangan negara. Menurut Suparmoko, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara mencakup kemampuan untuk memungut pajak dari warga negara dan badan usaha, mengelola kekayaan negara, termasuk sumber daya alam dan aset strategis, menerima hibah, bantuan luar negeri, atau pinjaman dari lembaga internasional. Kewajiban negara yaitu meliputi pembayaran utang, kewajiban fiskal terhadap penyedia barang dan jasa, serta kewajiban untuk memastikan tersedianya pelayanan publik. Berikutnya yaitu siklus keuangan negara. Keuangan negara merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik. Siklus ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, perencanaan. Pemerintah menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan dokumen strategis seperti Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Rencana ini mencakup target, pendapatan, dan alokasi pengeluaran untuk berbagai program pembangunan. Tujuannya yaitu menjamin keselarasan antara prioritas nasional dan alokasi anggaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, APBN yang telah disetujui oleh DPR direalisasikan. Pemerintah mengumpulkan pendapatan negara seperti pajak dan penerimaan bukan pajak atau PNBP, serta menggunakan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran negara. Realisasi anggaran dilakukan dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu penatausahaan. Semua transaksi keuangan negara dicatat secara sistematis dalam laporan keuangan. Penatausahaan bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem pencatatan ini menjadi dasar untuk proses audit dan evaluasi. Dan yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR dan lembaga pengawas lainnya seperti BPK. Tahap ini memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Kemudian yaitu struktur keuangan negara. Struktur keuangan negara terdiri dari 3 elemen utama, yang yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan anggaran. Penerimaan negara seperti pajak merupakan sumber utama penerimaan, meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan cukai. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Contohnya yaitu royalti dari hasil tambang atau pendapatan dari layanan publik. Hibah dan pinjaman yaitu bantuan dari luar negeri atau lembaga internasional untuk mendukung pembangunan. Pengeluaran negara yaitu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan investasi modal. Transfer ke daerah
termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya yaitu pembayaran hutang meliputi pembayaran pokok hutang dan bunganya, dan pengelolaan anggaran. APBN menjadi dokumen utama yang mencatat pendapatan, belanja, dan pembiayaan defisit melalui pinjaman atau obligasi. Pengelolaan ini diawasi oleh BPK, KPK, dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan akuntabilitas. Lalu yang berikutnya yaitu instrumen pengelolaan keuangan negara. Instrumen pengelolaan keuangan negara merupakan alat yang digunakan untuk memastikan keuangan publik dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel. Instrumen ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN adalah dokumen utama dalam pengelolaan keuangan negara yang berisi rencana pendapatan, yaitu sumber pendapatan negara seperti pajak dan penerimaan bukan pajak, diidentifikasi untuk memastikan kestabilan fiskal. Yang kedua, yaitu rencana belanja. Rencana belanja mencakup pengeluaran negara yang dialokasikan untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Yang ketiga, yaitu pembiayaan defisit. Jika pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, maka APBN mencantumkan strategi pembiayaan seperti melalui pinjaman atau penerbitan obligasi. APBN berfungsi sebagai panduan tahunan dalam pengelolaan keuangan negara. Penyusunannya melibatkan DPR untuk memastikan anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas nasional. Yang kedua, yaitu perpajakan. Perpajakan adalah tulang punggung penerimaan negara yang mencakup yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh yang diperoleh dari individu dan badan usaha berdasarkan penghasilan mereka. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai ini pajak konsumsi yang diterapkan pada barang dan jasa. Yang ketiga yaitu cukai. Cukai diberlakukan pada barang tertentu seperti produk tembakau dan minuman beralkohol. Pengelolaan dan yang ketiga yaitu pengelolaan perpajakan yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang transparan dan mudah diakses, mengurangi kebocoran penerimaan dengan menerapkan teknologi seperti e-filing dan sistem berbasis digital lainnya. Yang ketiga yaitu pinjaman dan surat berharga negara atau SBN. Ketika pendapatan negara tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran atau defisit anggaran, pemerintah menggunakan instrumen seperti berikut, yaitu pinjaman pemerintah. Pinjaman dapat berasal dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF atau dari pasar domestik. Yang kedua, surat berharga negara atau SBN. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menarik investasi dari masyarakat atau lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu pengelolaan pinjaman harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko hutang berlebih yang dapat membebani generasi mendatang. Menjamin bahwa pinjaman digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur atau proyek prioritas lainnya. Memastikan pembayaran pokok dan bunga hutang dilakukan tepat waktu guna menjaga reputasi fiskal negara. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Peraturan menjadi landasan hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Contohnya seperti Undang-Undang Keuangan Negara yang memberikan kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Peraturan pemerintah yaitu mengatur teknis pelaksanaan anggaran,
seperti pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran. Regulasi perpajakan, yaitu menyediakan panduan bagi wajib pajak dan menjamin keadilan dalam sistem perpajakan. Pengawasan terhadap penerapan peraturan ini dilakukan oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah. Yang berikutnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengawasi penyalahgunaan anggaran, dan yang terakhir yaitu Inspektorat Jenderal yang memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, transparansi. Transparansi adalah prinsip utama yang memastikan semua proses pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau, mengakses, dan memahami proses pengelolaan tersebut. Penerapan prinsip ini melibatkan beberapa aspek penting, seperti keterbukaan informasi, yang mana pemerintah wajib menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan keuangan negara, seperti laporan APBN, belanja negara, dan realisasi pendapatan. Informasi ini harus disajikan secara jelas, lengkap, dan tepat waktu agar dapat dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, sarana aksesibilitas. Pemanfaatan teknologi digital seperti portal keuangan negara atau aplikasi pemerintah untuk mempublikasikan data anggaran dan laporan keuangan. Media ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan negara secara langsung. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dengan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghindari praktik tersembunyi atau penyimpangan. Yang terakhir yaitu contoh penerapan. Publikasi realisasi anggaran secara berkala melalui website Kementerian Keuangan atau laporan yang dapat diakses oleh DPR dan masyarakat umum. Yang kedua, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Elemen penting dalam prinsip ini yaitu pertanggungjawaban hukum, audit dan pengawasan, penyediaan laporan keuangan, yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas berfokus pada optimalisasi sumber daya keuangan negara untuk mencapai manfaat yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Penerapan prinsip ini melibatkan efisiensi, efektivitas, yang keempat yaitu kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan adalah prinsip yang memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan aturan hukum dan kebijakan yang berlaku. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama yaitu defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan yang dihasilkan selama satu periode anggaran. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan, peningkatan belanja negara untuk sektor-sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan seringkali membutuhkan anggaran besar. Sementara pendapatan negara, terutama dari pajak, tidak cukup untuk menutupi kebutuhan tersebut. Yang kedua, faktor eksternal.
Penurunan harga komoditas ekspor utama seperti minyak dan gas yang menjadi sumber utama pendapatan negara dapat memperparah defisit, ketidakstabilan ekonomi global, atau krisis ekonomi juga dapat mempengaruhi pendapatan negara. Berikutnya yaitu dampak defisit anggaran. Pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan melalui pinjaman luar negeri atau domestik, yang akibatnya hutang negara meningkat dan beban pembayaran bunga menjadi tekanan tambahan pada anggaran di masa depan. Jika tidak dikelola dengan baik, defisit dapat menyebabkan ketergantungan pada pinjaman yang membahayakan stabilitas fiskal jangka panjang. Faktor yang menghambat efisiensi yaitu perencanaan yang buruk. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan nyata di lapangan seringkali menyebabkan pemborosan anggaran, implementasi yang tidak tepat sasaran, atau proyek pemerintah yang dirancang tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan lokal seringkali gagal memberikan dampak yang signifikan. Yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan negara karena menghambat alokasi dan penggunaan dana publik secara efektif. Dampak korupsi pada keuangan negara yaitu pengalihan dana dari tujuan yang seharusnya seperti pembangunan infrastruktur atau program sosial ke pihak-pihak tertentu yang tidak berhak. Yang keempat yaitu fluktuasi pendapatan. Fluktuasi pendapatan, terutama yang bergantung pada sumber daya alam, menjadi tantangan besar dalam memastikan kestabilan anggaran negara. Yang kelima yaitu kepatuhan terhadap peraturan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan negara dapat menyebabkan ketidakefisienan dan penyimpangan. Pelanggaran peraturan dapat terjadi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur atau penggunaan anggaran yang tidak sah. Hal ini menyebabkan potensi kerugian negara yang besar. Solusi untuk kepatuhan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara untuk memenuhi aturan pengelolaan keuangan. Kesimpulan yaitu pengelolaan keuangan negara yang baik melibatkan serangkaian proses yang dimulai dengan perencanaan anggaran melalui dokumen seperti RKP dan RPJMN. Dilanjutkan dengan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang tercatat secara sistematis. Penerimaan negara yang berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, serta hibah dan pinjaman digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk belanja pemerintah dan pembayaran hutang. Instrumen utama dalam pengelolaan ini adalah APBN yang juga harus diawasi oleh lembaga-lembaga seperti BPK, KPK, dan KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan harus diterapkan untuk mencapai tujuan yang optimal. Tantangan yang dihadapi seperti defisit anggaran, korupsi, fluktuasi pendapatan, inefisiensi belanja, dan pelanggaran peraturan perlu diatasi untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik. Dengan pengelolaan yang tepat, keuangan negara dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.